Nah, di dalam kekristenan, semua Islam maupun kekristenan ini bersumber dari Yahudi. Dari pemahaman-pemahaman Yahudi yang menjadi juru selamat. Nah, menjadi juru selamat ini juru selamat dari apa? Jadi Tuhan adalah juru selamat, Tuhan adalah penebus. Ini dalam konteks apa? Jadi bukan dalam juru selamat konteks dunia, bukan penebus dalam konteks membayar hutang kita ke orang lain, bukan. Tetapi tentang maut. Jadi janji Tuhan, dia akan menjadi penebus dan juru selamat. Ini tentang konteks maut. Karena manusia ketika berdosa, jatuh ke dalam dosa, manusia ditetapkan mati selama-lamanya di neraka. Dihukum di neraka selama-lamanya. Karena bentuk kasihnya, kasih sayangnya, Tuhan yang datang menyelamatkan. Tuhan yang datang menebus. Sebab hal-hal tersebut adalah hak prerogatif Tuhan. Apa itu hak prerogatif? Hak prerogatif adalah hak mutlak Tuhan yang ada pada Tuhan, yang tidak Tuhan berikan kepada siapapun, baik malaikat, baik nabi maupun rasul. Jadi Tuhan yang berjanji, dia yang mewujudkan sendiri lewat baitnya. Ya. Nah, di dalam nubuatan-nubuatannya, asal muasalnya, awal mulanya itu bermula ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Ya. Ketika Adam jatuh ke dalam dosa karena melawan hukum Tuhan, manusia jatuh, ya, dan ditetapkan karena sudah berdosa lalu ditetapkan mati selama-lamanya. Oke, karena waktunya. Cepat ya waktunya, Bro. Oh. Curang ini moderator ini. Oh. Lanjut. Oke, sekarang bertanya 1 menit, mau dari Ustadz aja dulu atau dari Bro Malikil atau tuan rumah duluan? Saya dulu ya. Tuan rumah, Bro. Oke, saya dulu. Pertanyaan saya yang pertama, Bro. Di mana ada keterangan di dalam Bible ya bahwa Yesus itu menebus dosa untuk orang-orang yang percaya. Tapi yang tidak percaya, dia tidak menebus dosanya. Karena yang saya tahu di dalam ayat-ayat Bible itu hanya diterangkan. Loh, kok timernya nggak? Sebentar, Ustadz, kepencet HP-nya. Oh, saya. Oke, tapi timer masih jalan. Oke, Ustadz. Saya berhentikan. Nah, yang saya tahu, Bro, di dalam Bible Yesus itu untuk menebus dosa, bukan menebus dosa ya, untuk menebus semua orang, tertulis semua orang, tidak ada pembeda antara Kristen lah, Islam atau yang lain. Di mana ada keterangannya khusus orang-orang Kristen yang percaya saja, tetapi tidak kepada yang lain. Tentang penyalipan, Bro. Begitu pertanyaan saya. Monggo. Udah? Waktunya sisa berapa detik, nggak apa-apa, ikhlaskan ya Ustadz ya. Ya, ikhlas banget lillahi ta'ala saya. Monggo. Menjawab 2 menit dimulai dari 3 menit. ketika 3 menit menjawab ya. Ya. Oke, menjawab 3 menit dimulai dari ketika berhembus nafas awal. Wah, keren ini moderatornya. Oke. Jadi pertanyaan, Bro, di mana Yesus itu hanya menebus orang-orang yang percaya? Enggak. Salah pertanyaannya. Jadi gini, Tuhan Yesus itu datang untuk seluruh umat manusia. Tidak ada khusus untuk si ini dan si itu. Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Nah, gini ya, konsepnya gini. Jadi dia menyediakan tebusan bagi seluruh manusia. Nah, bagi manusia yang percaya tentu berlaku penebusan tersebut.
Bagi manusia yang tidak percaya tentu nggak berlaku. Ibaratnya begini, brother. Saya di lingkungan saya ada 200 jiwa. Saya buat suatu sajian masakan ya, mengundang mereka untuk makan 200 jiwa. Saya mau mengundang. Tetapi yang datang hanya 50 orang. Nah, yang datang itulah yang mencicipi, yang menghargai undangan saya. Itu maksudnya. Jadi Yesus menyediakan ini untuk seluruh umat manusia. Yang diterima itu siapa yang menerima dia. Ya. Siapa yang menerima dia tentu berhak mendapat penebusan itu. Yang tidak menerima Tuhan tidak akan maksa. Tetapi Tuhan sediakan bagi seluruh umat manusia. Siapa yang percaya datang kepadanya, dialah yang mendapatinya. Yesus berkata di dalam Wahyu 20 ayat 3. Oke, Wahyu 20 ayat 3. Bentar ya. Wahyu 20 ayat 3. Oke. Oh, sorry. 3 ayat 20. Kebalik. 3 ayat 20. Oke. Lihat aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya. Dan aku makan bersama-sama dengan dia dan ia bersama-sama dengan aku. Oke, satu lagi ya. Di dalam Nahum 1 ayat 7. Saya paling suka ayat ini ya. Nahum 1 ayat 7. Jadi kalau bro tidak mau berlindung kepada Tuhan, Tuhan tidak akan maksa, bro. Yod-Heh-Vav-He, Hashem itu baik. Ia adalah tempat pengungsian. Pada waktu kesusahan, ia mengenal orang-orang yang berlindung kepadanya. Kalau bro tidak mau berlindung kepada Yesus, Yesus nggak akan maksa. Karena penghakiman Tuhan, penyertaan Tuhan itu kepada siapa yang menerima dia dengan mulut dan hati dan jiwanya itu sinkron. Oke? Jadi bukan keadaan dipaksa atau diintimidasi, diteror Oke, dan waktunya lain-lain. selesai. Waktunya selesai. Nanti kalau lagi mau cari data, kalau misalnya belum ketemu boleh disuruh post dulu waktunya ya. Karena daripada terbuang sia-sia waktunya. Tanggapannya Ustadz 2 menit. Bro, saya ulangi pertanyaan saya, bro. Ada nggak ayat yang menjelaskan tentang bahwa Yesus menebus itu dosa orang-orang yang percaya saja? Karena di dalam ayat-ayat penyalipan, bro, itu Yesus menebus semua orang. Jadi kalau Yesus sudah menebus semua orang, ngapain kita masuk Kristen? Karena sudah semua yang ditebus. Dan di ayat-ayat penyalipan, itu tidak ada pembeda antara yang percaya berarti tertebus, antara yang tidak percaya berarti tidak tertebus. Tidak ada ayatnya itu, bro. Tadi itu asli pemahaman pribadi Bro Malikil saja ya. Ayatnya ada. Karena di dalam ayat penyalipan jelas tertulis bahwa Yesus menebus untuk semua ya, penyalipan itu semua orang. Jadi ngapain mau masuk Kristen kalau seperti itu? Kan sudah semua orang di sana. Gak ada pembeda antara Kristen, Islam, Buddha, Hindu, gak ada. Sedangkan ketika bro mengaitkan dalam Wahyu 3 ya, nomor ke-20, Wahyu 3 nomor ke-20 bro, itu tentang bukan penebusan dosa dalam penyalipan itu bukan gitu. Itu tentang, saya lihat dulu, jamaah di Sardis itu bro. Tentang jemaat di Sardis, kepada jemaat di Sardis, Wahyu 3 1-6, kemudian 7-13-nya kepada jemaat di Philadelphia, kemudian perikop selanjutnya kepada jemaat di Laodikia. Setelah saya baca perikop ini, ternyata tidak ada kaitannya dengan penyalipan. Begitu. Jadi tidak bisa dihubung-hubungkan, nggak ada kaitannya, beda cerita ini bro. Berarti
penebusan dosa hanya untuk orang-orang yang Kristen percaya, itu memang Oke, nggak ada waktunya ayatnya. selesai Ustadz. Sekian. Waktunya selesai. Saya permisi 2 Oke. menit ya. Saya permisi 2 menit ya ngambil paket di depan rumah ya. Oh, oke, monggo. Oke, bro. Tunggu dulu bentar ya, teman-teman. Mohon maaf ya sebentar tadi. Bagaimana tanggapannya Bro Malikil? Oke. Ya, 2 menit Ya. untuk Bro Malikil, 2 menit, Bro. Ya, jadi Yesus itu datang memang untuk semua orang ya, bro. Tapi berlaku untuk siapa yang menerima dia. Tapi bro mengatakan bahwa itu asumsi saya. Enggak, itu tekstual kok. Yohanes 1 ayat 29. Pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia." Jadi dia berlaku untuk semua manusia. Ya, berlaku untuk semua manusia, tetapi semua manusia yang percaya kepadanya, yang bisa, yang diterimanya. Kalau yang tidak menerima, ya seperti analogi yang saya bangun tadi, bro. Contoh ayat 12, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Lalu Yohanes 3 ayat 16. Banyak bro ayatnya, bukan asumsi saya. Banyak. Yohanes 3 ayat 16. 16. Oke. Karena begitu besar kasih Allah, ia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Artinya keselamatan itu yang Yesus sediakan untuk semua orang, tetapi berlaku kepada siapa yang percaya kepadanya. Itu maksudnya. Jadi bukan asumsi saya, bro. Tekstual. Saya itu haram berbicara sesuatu yang tidak di dalam tekstual. Jadi barang siapa yang percaya, Yesus menyediakan keselamatan itu bagi siapa saja yang mau percaya kepadanya. Semua orang. Jadi kalau bro mau percaya Yesus, ya berlaku untuk bro. Dia sediakan untuk semua orang kok. Tapi kalau bro tidak mau. Oke, selesai waktunya. Oh, cepat sekali waktunya, yo guys. Sekarang bertanya Bro Malikil 1 menit. 1 menit. Bertanya tentang keselamatan. Jadi di dalam Muslim bahwa syarat selamat itu adalah Islam. Syarat selamat adalah Islam. Lalu syarat selamat ya Islam. Kenapa harus dilondri di neraka? Kalau syarat selamatnya Islam, kenapa harus dilondri? Artinya bukan selamat tapi celaka dulu baru selamat. Oke, lanjut. Waktunya masih ada, nggak mau dipakai. 33 detik lagi. 33 detik lagi. Jadi kalau syarat selamat itu dilondri di neraka, saya rasa itu prematur mengatakan syarat selamat itu adalah Islam. Ternyata Islam itu bukan syarat untuk selamat, tetapi Islam itu syarat untuk dilondri dulu baru selamat. Harus lengkap, kronologinya, timelinenya harus disertakan. Ya kayak gitu, 15 menit, 14 detik, dihibahkan aja bro. Oke. Ustadz punya waktu menjawab 3 menit. Nanti kalau misalnya mau nyari data, tolong dibilang Ustadz ya, supaya saya waktunya saya post dulu. Oke. Saya open cam ya. Boleh saya berbicara? Suaranya kecil Ustadz. Halo, cek. Sudah? Oke, pas. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Jadi
Pertanyaan saya sebenarnya tidak dijawab ya, karena kalau kita melihat di dalam konteks Yohanes 6 ya, Yohanes 3 ayat 16 itu barang siapa yang percaya maka selamat, itu kan tulisannya begini nih. Ya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Nah, ini tidak membahas tentang penyalipan. Tapi ini sudah membahas tentang ajarannya gitu loh. Kalau saya percaya sama Yesus, bro. Saya percaya, tapi sebagai nabi, begitu. Bukan sebagai Tuhan. Kemudian, bagaimana tentang laundry di neraka, bro ya? Begitu. Anda kan mengambil dalam kitab Sahih Muslim dan Sahih Bukhari, ya. Di sana syaratnya itu harus Islam. Jadi begini bro, hadis itu memberikan kesan ya seolah-olah setiap umat Islam kan harus harus Islam langsung auto surga kan begitu. Nah, jadi membaca hadis itu tidak bisa sepotong-sepotong seperti itu bro. Memahaminya nggak bisa seperti itu. Kenapa? Karena yang dimaksud dengan kemaksiatan itu beda yang dimaksud dengan akidah. Nah, jadi Allah Subhanahu wa taala, bro, itu memerintahkan kita ketika sudah masuk Islam beberapa perintah seperti sholat, seperti jangan mencuri, jangan berzina, ya, jangan berzina, seperti itu. Jadi kalau itu dilanggar, bro, ada hukuman dari Tuhan gitu loh. Bukan membahas tentang akidah, tentang keislamannya, tidak. Makanya jenengan harus pahami konteks ayat itu ketika berkaitan dengan dosa syirik contohnya. Kalau syirik maka neraka selamanya. Jadi ketika kita sudah masuk Islam ndak ujuk-ujuk langsung surga, gak ada perintah apa-apa, ndak. Kita itu diperintahkan dulu ya. Perintahkan sholat, zakat, puasa, haji bagi yang mampu. Kalau dilanggar, mencuri, berzina, maka ada hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia belum bertaubat, maka dia masuk neraka dulu. Tapi tetap atas nama Islam, dia tetap akan masuk surga, bro. Gitu. Jadi dosa-dosa yang dia lakukan selagi tidak mengganggu keislamannya ya, tidak membuat dia murtad maksudnya, maka dia tetap memiliki kesempatan masuk surga. Begitu. Sehingga arahnya dosa-dosa ini kepada hukuman kemaksiatan yang nanti imbal baliknya itu akan masuk neraka ketika dia tidak bertaubat. Gitu. Bukan berarti contoh, bro orang Kristen ya, masuk Kristen lalu udah ngapa-ngapain gitu, langsung masuk surga. Enggak ada seperti itu. Ada pekerjaan baik juga Waktunya, yang harus Ustaz. dilakukan. Oke. Tangkapan Bro Malikil 2 menit. Oke, ada pepatah lebih baik menghindari daripada mengobati. Jadi konsep yang ditawarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ibarat neraka itu adalah anjing, umat Islam itu dikasih digigit anjing dulu baru diobati. Itu salah, bro. Jadi konsep namanya selamat itu salah, prematur. Jadi Islam itu bukan konsep selamatan, tapi konsep mengobati. Jadi Anda sebagai Islam kesannya sia-sia hidup di dunia. Karena Anda memeluk Islam, Anda sholat, Anda zakat, beramal baik, tidak ada gunanya, tidak diperhitungkan oleh Allah. Karena semua umat Islam itu dilondri di neraka. Artinya kalau neraka diibaratkan anjing, Allah Subhanahu wa taala bukan menyelamatkan Anda, tetapi Anda disuruh gigit anjing dulu baru diobati. Kan lucu. Lalu upah yang Anda lakukan selama hidup di dunia, sholat, zakat, dan naik haji itu apa? Gak ada manfaatnya. Jadi percuma you berbuat baik, percuma you sholat, percuma you naik haji, percuma. Gak ada hitungannya. Ujung-ujungnya Anda dikasih ke anjing, disuruh gigit anjing oleh Allah. Kan lucu. Jadi konsepnya bukan selamat, tetapi mengobati bekas gigitan anjing, bekas laundryan neraka. Itu salah. Artinya bukan konsep keselamatan yang ditawarkan oleh Allah, tetapi konsep mengobati. Itu pun kalau mampu. Menyelamatkan saja kagak mampu, apalagi mengobati. Ya kan? Lebih parah dari menyelamatkan dari mengobati. Menyelamatkan saja kagak mampu, apalagi Anda berangan-angan, berhayal Allah bisa mengobati Anda dari gigitan anjing. Kagak mungkin dan kagak bakal bisa. Jadi polanya tidak terstruktur, lalu Anda imani bagaimana dasarnya. Ya kan?
Timelinenya saja sudah salah. Artinya kalau memang Allah itu maha kuasa, mampu menghindari Anda dari neraka, mampu menghindari Anda dari gigitan anjing, bukan malah mengobati. Salah cara pemahaman Oke, seperti itu. waktunya. Waktu Waktunya. habis, lanjut. Tanggapannya Ustadz 2 menit. Oke. Oke, sudah timernya? Oke, siap. Dimulai dari nafas penembus awal. Ya, bismillahirrahmanirrahim ya. Sebenarnya Bro Malikil ini berdalil ya, kalau kita bisa arahkan itu kepada surah Maryam ya, ayat 71. Wa minkum illa wariduha. Tidak ada dari kalian yang tidak akan memasuki neraka. Nah, cuma Bro Malikil tidak melanjutkan ayatnya. Ini namanya kegagalan faham dalam berdiskusi. Tidak langsung melanjutkan ayatnya. Padahal ayat surah Maryam ke-72-nya sudah jelas ya. Tsumma nunajjil ladzina taqau wa nadharudz zalimina fiha jithiya. Kemudian kami menyelamatkan orang-orang yang bertakwa dan membiarkan orang-orang yang zalim di dalam neraka yang tidak bertaubat. Nah, makna ayat ini telah menjawab apa yang Anda sampaikan. Gitu, Mas Bro. Bahwa orang yang bertakwa akan Allah selamatkan dari api neraka. Takwa artinya menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Jelas. Jadi ketika ada orang ya yang melakukan ketakwaan selama di dunia, maka dia tidak akan pernah mencicipi neraka. Contohnya Nabi Muhammad, orang yang paling bertakwa daripada umatnya. Jelas. Auto surga, tidak ada yang namanya neraka. Tidak. Kemudian ada satu hal yang harus Anda pahami, bahwa di dalam Islam ya, itu ada orang-orang yang memiliki keistimewaan khusus, dia itu sama sekali tidak akan masuk neraka. Sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, la yadkhulannar rajulun syahida badran wal hudaybiyah. Hadis sahih riwayat Imam Ahmad. Tidak akan menyentuh neraka sedikit pun orang laki-laki yang mati syahid di perang Badar dan perang Hudaybiyah. Nah, ayatnya ada, hadisnya ada, Bro, gitu loh. Jadi tidak semua orang itu masuk neraka, tidak. Orang yang bertakwa, orang yang tidak melakukan dosa atau melakukan dosa tapi dia bertobat. Waktunya Ustadz. Sekarang bertanya lagi. Oke. Pertanyaan saya yang di pertama itu kan itu udah ada ya jawabannya ya. Orang-orang yang khusus orang-orang yang percaya saja kan itu udah ada tentang penyalipan. Berarti jelas Yesus itu disalib untuk semua orang. Nah, jadi ngapain mau masuk Kristen kalau sudah untuk semua orang kan begitu. Kemudian pertanyaan saya, Bro, ya. Nah, tentang Lukas ya, Lukas 6:12, Bro. Pada waktu itu pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa dan semalam-malaman ia berdoa kepada Allah. Nah, di sini ada kata-kata Yesus berdoa, Bro. Kalau kita lihat di dalam letterlek Bible yang berbahasa Arab, itu lafalnya menggunakan liyusolli, salat, Bro. Menggunakan lafal yusolli kalau dalam Bible yang berbahasa Arab. Kalau kita ambil yang di bahasa yang lain ya. Contoh kita lihat di dalam bahasa Inggris pray ya, pray, berdoa. Nah, berdoa ini kan kerjaan hamba, Bro ya. Kerjaan hamba kepada Tuhan. Itu bagaimana itu, Bro? Monggo. Sebentar, waktu menjawab 3 menit. Dimulai dari hembusan nafas awal. Menjawab 3 menit, oke. Jadi melihat Yesus ya, yang hadir di dunia itu harus melihat nubuatannya. Nubuatannya apa? Dia datang ke bumi, dia hadir di dunia untuk memeteraikan hukum. Dia akan mengajari manusia seperti seorang guru mengajar kepada muridnya. Tekstualnya di mana? Di Ulangan, di Yeremia, di Yesaya, banyak sekali tekstualnya. Jadi konsepnya Mesias datang untuk datang mengajar. Jadi ketika Yesus berdoa, dia mengajari orang berdoa. Kalau Bro mau menarik hal ini kepada Yusoli, bukankah juga Allah Yusoli?
Ya, jadi gini ya bro, ini standar ganda yang mungkin Anda akan ke pojok ke arah situ. Tetapi saya harap Anda bisa fokus. Topik kita adalah tentang keselamatan. Jadi Anda mau menggiring saya ke situ bahwa Yesus berdoa, Allah juga berdoa, lalu apa salahnya? Yesus dalam konteks mengajari manusia dalam segala hal, dalam keterbatasan, dalam halangan apapun, Anda jangan goyang imannya, jangan sampai mengkhianati Yesus. Itu maksudnya. Tetap pada pengajarannya, jangan goyang, tetap berdoa. Ya, jadi berdoa itu bukan karena kita bahagia, tidak. Bersyukur dalam segala hal. Anda bahagia, Anda susah itu tetap diajarkan bersyukur. Dan Yesus di situ dalam menghadapi penyaliban dia berdoa. Artinya ketika manusia mengalami pencobaan, jangan goyang imannya, tetap berdoa. Nah, bagaimana dengan Allah yang yusoli? Apakah Anda bisa apakah manfaat itu bisa manfaat apa yang Anda bisa dapati? Apakah Allah mau mengajari sedangkan Allah tidak terlihat? Yesus terlihat di situ dia mengajari manusia. Begini loh. Nah, lalu tentang topik keselamatan kita, Anda tadi membawa di dalam Ibnu Majah, hadis bahwa orang yang mati syahid. Gini ya, Bro. Di pause dulu waktunya, bro. Saya kasih lihat dulu. Kawanku Naja. Dalam Nasai ya. Nasai ya bro. Jadi fokus ke topik ya. Tentang keselamatan. Jadi kalau Allah tidak bisa menyelamatkan Anda dari gigitan anjing, buat apa Anda percaya Allah bisa mengobati? Logikanya begitu kawan. Oke, Nasai 3143. 3143. Oke, Nasai 3143. Oke. Tinggal sedikit ya waktunya. Oh. Bentar ya. Poinnya di sini tentang orang yang jihad. Oke, bentar poinnya mati syahid. Tidaklah kalian menganggap syahid kecuali orang yang terbunuh di jalan Allah. Jadi orang yang mati syahid itu tanpa hisab. Nah, menurut ini ya. Tetapi mati syahidnya di sini adalah orang yang berperang di jalan Allah. Nah, sekarang orang yang berperang di jalan Allah itu juga dihisap. Ini kontradiksinya. Nah, ini bukan masalah saya, tetapi masalah kawan-kawan. Di dalam hadis Ibnu Majah, ya. Jadi kalau menurut Quran surah Maryam 71 itu tidak terkecuali semua manusia termasuk Muhammad dilondri di dalam neraka. Jadi bukan ada pengecualian, tidak ada seorang pun. Itu kata tidak terkecuali. Selesai. Waduh, cepat ya. Tanggapannya Ustaz Naja 2 menit. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Mengenai Allah yusolli. Nah, ini salah faham Anda ini ya. Kalau Allah yusalluna, ya redaksinya menggunakan lafal yusalluna. Innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi dalam surah Al-Ahzab. Yusalluna itu maksudnya Allah itu memberi rahmat dan memberi keridhaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Redaksinya tertulis di dalam Al-Jami' li Ahkamil Quran yang ditulis oleh Al-Imam Al-Qurtubi. Kalau di dalam Lukas 6:12 ada enggak keterangan bahwa maksud Yesus berdoa itu adalah seperti redaksi dalam surah Al-Ahzab? Tidak ada. Dan kalau Anda mengatakan bahwa Yesus itu saat itu ngajari orang, ingat dulu. Lafadznya itu di dalam Lukas 6:12, Yesus sedang sendirian. Semalam-malaman dia sendiri mau ngajari siapa? Dia tengah malam. Sendirian lagi. Kalau mau mengajari seharusnya ditampakkan di depan umatnya. Itu dia sendirian berdoa kepada Allah. Nah, kalau sudah berdoa ini kan konteksnya sifat hamba gitu loh. Sifat hamba. Kalau dia saja masih butuh kekuatan yang lain, bagaimana dia bisa menyelamatkan? Karena kekuatan Yesus itu datangnya dari Bapa Allah. Dia nggak bisa apa-apa tanpa Bapa Allah. Makanya di dalam Yohanes 5:26 dikatakan bahwa Yesus mempunyai hidup sendiri, Bapa Allah mempunyai hidup sendiri. Keduanya berbeda. Yesus utusan, Bapa Allah yang mengutus. Sehingga Yesus masih berdoa, Bapa Allah yang mengabulkan doanya. Yesus tidak punya kekuatan, Bapa Allah mengirimkan malaikat untuk memberi kekuatan kepada Yesus.
Ketika Yesus itu sedang lemah dan bingung, Bapa Allah yang ngasih petunjuk. Seharusnya yang disembah Bapa Allahnya, bukan Yesusnya yang dia cuma berdoa, kemuliaannya dikasih. Bagaimana dia bisa menyelamatkan orang, keselamatan diri sendirinya tidak bisa? Duar. Timingnya Ustaz. Tanggapannya Bro Malikil 2 menit. Oke. Jadi bro, sebentar. Saya tanggapi dari di pause dulu ya waktunya bro. Saya kasih dulu kawanku ini dari Quran bahwa Allah juga yusoli, bukan hanya yusoluna. Yusoli ya. Oke. Surah 33 ya. Rasap. Tetapi bukan 56 bro, itu yang salah. Ayatnya 43. Itu pranknya di situ kawan. Jadi Allah yusoli itu di ayat 43 lah. Bukan yusoluna di 56. Itu brother. Nah, Oke. Allah subhanahu wa lazi yuzoli prank. Jadi di sini kan Anda mendakwa saya dengan Yesus berdoa yusoli katamu. Ya, Allah juga yusoli, bro. Tapi diartikan dia memberi rahmat kepadamu. Oke, di dalam Alkitab ya. Itu prank buat Anda, bro, kawanku. Sorry ya. Karena saya nggak apa-apa karena Anda seorang yang paham, nggak apa-apa kalau prank-prank seperti itu. Di dalam Yohanes 17 ayat 26, oke. 26 aku berikan kemuliaan bukan. Di pause dulu bro waktunya ya, bentar. Yohanes 26. Bentar ya. Kalau lagi nyari data waktunya tinggal dibilang di post atau kalau udah ketemu lanjutkan ya. Di pause aja Oke, bro. oke bro. Ini moderatornya kejam ini. Nggak boleh tengah-tengah bro. Oke, nah di sini Yohanes 16 ayat 25 sampai 26. Semua ini kukatakan kepadamu dengan kiasan. Akan tiba saatnya aku tidak lagi berkata-kata kepadamu dengan kiasan, tetapi terus terang memberitakan Bapa kepadamu. Pada hari itu kamu akan berdoa dalam namaku. Dan tidak aku katakan kepadamu bahwa aku meminta bagimu kepada Bapa. Cing cing ding. Oke. Kita masuk lagi ke dalam hadis tadi ya, bro. Ibnu Majah 4271. 4271. Oke. 4271. Ya, sesuai hadis Anda, orang mati syahid di perang ya jihad di jalan Allah itu tidak dihisap, tetapi di sini kontradiksinya. Sesungguhnya saya berharap tidak ada seorang pun dari kalangan orang-orang yang ikut serta dalam perang Badar dan Hudaybiyah. Jihad ini bro, jihad yang masuk neraka. Ya, Allah Ta'ala berkata bahwa saya bertanya, wahai Rasul, tidakkah Allah telah berfirman? Waktu menunjukkan bunyinya. Habis waktunya. Waktu menunjukkan pesonanya. Sekarang bertanya 1 menit. Yang bertanya? Iya, Bro Malikil bertanya. Ini udah sesi ketiga ya. Oke, siap brother. Gini bro. Jika Allah subhanahu wa ta'ala tidak bisa menyelamatkan dari anjing menggigit Anda, dari gigitan anjing, bagaimana Anda bisa yakin Allah bisa mengobati Anda? Sedangkan lebih mudah untuk menghindari Anda dari gigitan anjing daripada mengobati gigitan anjing. Lebih mudah dari menghindari Anda dari gigitan anjing daripada mengobati gigitan anjing. Hal yang mudah saja menghindari Anda dari gigitan anjing Allah tidak bisa lakukan. Bagaimana Anda bisa berpikir Allah bisa mengobati Anda dari gigitan anjing? Silakan dijawab kawanku. Masih ada waktu? 17 detik mau dimanfaatkan. Saya tambahkan manfaatkan di sini. Jadi Muhammad berkata bahwa apakah kamu tidak mendengar bahwa dia juga berfirman kemudian dia akan menyelamatkan. Jadi semua umat Islam itu dilondri di neraka termasuk Muhammad. Neraka kita analogikan anjing bahwa semua umat Islam itu digigit anjing dulu baru diobati oleh Allah. Logika sederhana. Bagaimana Allah bisa? Waktu menunjukkan pesonanya. Terima kasih bro.
Menjawab Ustaz 3 menit. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Hadis Ibnu Majah nomor 4271. Lagi-lagi Malikil Amalak atau Siherdi hanya membaca hadis separuh, guys. Tidak diteruskan. Padahal di terusan hadis itu wa im minkum illa wariduha kana ala rabbika hatsmam maqdiyya. Di terusan hadis tersebut qala alam tasma'ihi yaqul tsumma nunajjil ladzina taqaw wa nadzaral zalimina fiha jisiyya. Di sana sudah terjawab dalam satu hadis itu. Makanya baca hadis jangan separuh-separuh. Bahwa orang-orang yang bertakwa akan masuk surga. Makanya saya sebutkan di ayat yang pertama ketika saya opening statement. Ketika ayat mengatakan in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Kalau kalian memang ingin takut kepada Allah, kalau kalian memang cinta kepada Allah, maka ikutlah aku, kata Nabi Muhammad. Maka apa ketika kita mengikuti Nabi Muhammad? Yuhibbukumullah. Maka Allah akan mencintai kalian. Kemudian wa yaghfir lakum dzunubakum, dan akan mengampuni dosa kalian. Duar. Jadi kalau kita mengikuti Rasulullah, dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah. Yang menyebabkan kita masuk neraka itu dosa, guys. Jadi ketika dosanya sudah gak ada, berarti orang itu masuk surga. Nah, ini lebih masuk akal daripada mengikuti seorang yang bernama Yesus, yang dia berdoa semalam-malaman. Tadi Anda membawa ayat ya. Ayat bahwa hanya kiasan katanya. Tidak perintahnya kepada Bapak itu hanya kiasan dan begini dan begitu. Lah, sedangkan ketika kita membaca ayat-ayat tentang Yesus berdoa tengah malam, itu kiasan buat siapa? Kalau kiasan itu ditunjukkan kepada umatnya, bahwa ini adalah kiasan. Sedangkan di Lukas 5:16, Yesus mengatakan akan tetapi ia mengundurkan diri ke tempat-tempat yang sunyi dan berdoa. Kemudian di Markus 1:35, pagi-pagi benar waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Masa kita menuhankan orang yang masih berdoa kepada Tuhan lain? Masa kita masih menuhankan orang yang punya Tuhan? Kan gabrul itu namanya. Karena begini, di dalam Yohanes 8:54, Yesus sudah mengatakan Allah kami. Ya, Allah kami, kata Yesus. Jadi Yesus punya Allah, Yesus punya Tuhan. Kok menuhankan orang yang punya Tuhan? Kan gak masuk akal. Seharusnya kita menuhankan Tuhannya Yesus. Siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dalam Lukas 6:12, kalau ini dikatakan kiasan atau apalah, kiasan kepada siapa di sini? Dia sendirian. Dia semalam-malam berdoa kepada Allah. Kemudian ketika Yesus mau hendak disalib, dia merasa ketakutan. Dapat kekuatan dari malaikat. Pesonanya, Ustaz. Oke. Tanggapannya Bro Malikil 2 menit. Dimulai dari hembusan nafas awal. Ya, terima kasih moderator. Jadi gini bro, pertanyaan saya, bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa menyelamatkan Anda dari neraka? Sedangkan untuk menyelamatkan Anda dari gigitan neraka Allah kagak mampu. Itu logikanya. Jadi saya bangun analogi supaya kawan-kawan Anda dan yang lain bisa mengerti. Gini, Anda punya seorang anak. Ada anjing gila di sekitaran anak Anda, bro. Anda berusaha menyelamatkan anak Anda supaya tidak digigit anjing. Itu good, bagus. Tetapi yang terjadi kepada pengajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Muhammad tidak seperti yang kau lakukan menyelamatkan ketika Anda menyelamatkan anak Anda dari gigitan anjing gila. Tidak, Allah tidak melakukan hal itu. Justru Allah menyodorkan diri Anda kepada anjing gila. Nih anjing gigit dia. Kejam kali. Jadi konsep selamat di dalam pengajaran Anda itu prematur. Bukan konsep keselamatan, tetapi konsep obat mengobati. Nah, mumpung ada ramuan kubro, obat kuat itu. Jadi di sini bukan konsep selamat. Kalau namanya konsep selamat, Allah itu mampu menyelamatkan Anda dari gigitan anjing gila. Tetapi Allah kagak mampu. Bagaimana logikanya Anda bisa beriman Allah mampu menyelamatkan Anda dari neraka? Untuk menyelamatkan Anda dari gigitan anjing saja Allah kagak mampu. Jadi konsepnya bukan selamat tetapi mengobati.
Hal mudah saja yang dilakukan, mengobati, menyelamatkan tidak bisa dilakukan, apalagi mengobati. Lebih parah bro, mengobati. Menghindari Anda dari gigitan anjing, Allah saja kagak mampu, apalagi mengobati Anda. Itu logika dasar. Jadi tentang orang yang masuk neraka tadi bro, itu semua termasuk Muhammad di laundry. Karena tidak ada seorang pun, itu kalimatnya. Jangan diutaati, jangan ditakwil. Ya, tidak Oke, seorang waktu pun. menunjukkan pesonanya. Bro Naja, tanggapannya 2 menit. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Padahal saya sudah menjawab ya dengan sangat jelas gitu loh. Katanya Bro Malikil, wa imminkum illa wariduha. Tidak semua dari kalian pasti masuk neraka. Tapi tidak dilanjutkan ayatnya gitu loh. Summa nunajjil ladzina taqaw wa nadharudz zalimina fiha jifiyya. Kan sudah jelas. Yang Allah selamatkan orang yang bertakwa. Nah, ciri-ciri orang yang bertakwa bagaimana? Alladzina amanu wa kanu yattaqun, kata Allah di dalam Quran. Orang-orang yang selalu beriman dan bertakwa kepada Allah, menjauhi larangannya dan melaksanakan perintahnya. Makanya di dalam ayat Al-Quran beberapa kali Allah mengatakan khalidina fiha abada. Ya, jadi orang yang kafir, orang di luar Islam akan kekal di neraka, orang yang Muslim akan kekal ada di surga. Begitu. Makanya ada hadis yang sering dipakai ya untuk menframing dari Abi Dzarrin radhiyallahu an bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atani atin min rabbi fa akhbarani au qala basyarani innahu man mata min ummati la yusyrik billahi syai'a dakhalal jannah. Orang yang tidak mensyirikkan Allah maka dia akan masuk surga. Wa in zana, meskipun dia berzina, wa in saroko, meskipun dia mencuri, begitu. Jadi dosa-dosa yang dilakukan dan belum ditaubati maka mendapatkan siksaan dari Allah. Tapi ketika dia sudah bertaubat, maka Allah akan memasukkannya ke surga. Apalagi kalau dia benar-benar bertaubatan nasuha, maka dia tidak akan masuk neraka, menyentuh janda. Sama dengan hadis yang saya pakai tadi, la yadkhulun nar ahadun syahida man syahida badran wal hudaybiyah. Jadi tidak akan masuk neraka sedikit pun orang yang mati syahid baik di perang Badar dan di perang Hudaybiyah. Begitu. Cara memahaminya seperti itu. Gitu loh. Sekian, sudah saya jawab semuanya. Oke. Waktu juga sudah menunjukkan pesonanya. Sekarang pertanyaan terakhir di babak keempat, Ustaz Naja. Oke. Saya bertanya begini, bro. Yesus, ya pertanyaan saya kemarin ya. Yesus mampu nggak, bro, menyelamatkan orang dari neraka ke surga? Itu pertanyaan saya, bro. Kalau Yesus Anda yakini sebagai Tuhan yang menciptakan neraka, Yesus bisa nggak menyelamatkan orang yang dari neraka kepada surga? Atau menyelamatkan orang lah gitu. Ada nggak di akhirat Yesus itu menyelamatkan orang yang ada di neraka contohnya, lalu dia masukkan ke surga? Kalau tidak mampu berarti Yesus tidak maha kuasa, bro. Begitu. Kalau mampu harus bawa ayatnya. Karena innama Yesu kasairir rusul. Kayak Yesus itu sama seperti nabi-nabi yang lain. Dia tidak punya apa-apa, bro, gitu. Dia tidak bisa apa-apa tanpa kekuatan dari Bapa Allah. Kira-kira bagaimana pendapat Anda tentang itu? Monggo. Oke, waktunya pas. Menjawab 3 menit, Bro Malikil. Oh, 3 menit. Keren, keren. Jadi pertanyaannya ini udah diulang-ulang ya kawanku dari kemarin. Jadi Yesus itu mampu melakukan apa saja. Menyelamatkan dari orang dari neraka mampu. Tetapi tidak akan dia lakukan. Kenapa? Karena akan menyalahi firman-Nya. Tuhan kami itu bukan Tuhan pelintat-pelintut, bro.
Karena neraka bagi iman kami itu tempat kekal. Surga itu tempat kekal. Nggak ada orang di laundry di neraka pindah ke neraka. Jadi kalau Anda mengimani hal-hal seperti itu, Anda harus bisa juga mengimani ada orang dari surga dibuang ke neraka oleh Allah. Harus imbang. Keseimbangan hidup itu ada. Jadi Tuhan itu harus normal bro, adil. Kalau Anda hanya beranggapan bahwa ada orang dari neraka pindah ke surga, lalu tidak ada orang dari surga dipindahkan ke neraka, itu Tuhannya kagak normal bro. Makanya kalau Anda bertanya seperti itu, saya paham pertanyaan itu. Tuhan kami bisa melakukan apapun, bisa memindahkan orang dari neraka ke surga, bisa. Tetapi dia tidak akan melakukan karena dia tidak mau menyalahi apa yang dia sudah tetapkan. Begitu logikanya bro. Di dalam Matius 25 jelas bahwa neraka itu tempat penghukuman kekal. Ya, surga itu tempat kekal. Jadi kalau di dalam iman Anda ada yang dipindahkan dari neraka ke surga, harus ada balansnya bro. Berarti ada manusia yang dari surga ke neraka. Kalau hanya dari neraka ke surga itu namanya pincang. Kagak adil. Tidak ada keseimbangan di dalam diri Allah Subhanahu wa taala. Lah mau bagaimana Anda bisa beranggapan Allah itu punya keseimbangan, sedangkan menyelamatkan Anda dari gigitan anjing saja tidak mampu. Jadi jelas ya di dalam Quran bahwa tidak ada seorang pun itu all in, tidak ada pengecualian termasuk Muhammad di laundry bro. Kenapa Anda harus mau menggugurkan Quran dengan ayat-ayat hadis? Mana levelnya Quran atau hadis yang lebih tinggi? Ya, tidak ada di dalam Quran itu umat Islam begini-begini, sebagian yang masuk neraka, nggak ada. Di situ kalimatnya tidak seorang pun, all in, dengan kata lain all in. All in-nya termasuk Muhammad. Jadi jangan kau mutilasi ayat Quranmu dengan hadis. Bukankah Quran itu lebih tinggi derajatnya? Bukankah kalau ada hadis yang bertentangan dengan Quran, hadis itu tertolak? Nah, hal-hal seperti itu praktekkan dong. Jangan hanya mengutip sesuatu yang mendukung keimanan. Jadi gini, konsep kita, topik kita adalah tentang keselamatan. Jadi Anda pahami dulu, Allahmu bisa enggak menyelamatkan Anda dari anjing gila? Anggap ya neraka itu anjing gila. Bisa tidak Allah menyelamatkan Anda dari gigitan anjing gila? Kalau kagak bisa, buat apa you beriman? Anda dicabik-cabik dulu oleh anjing gila, baru Allah datang mengobati. Percuma. Menghindari Anda dari gigitan anjing gila. Allah saja. Menunjukkan suaranya. Terima kasih untuk jawabannya. Tanggapannya dari Ustadz Naja 2 menit. Dimulai dari hembusan nafas awal. Bismillahirrahmanirrahim. Herdi tidak menyebutkan dalil satu sama sekali ya. Ketika Yesus itu mampu, berarti ini ada dua jawaban ya. Awalnya kemarin Herdi mengatakan tidak bisa karena Tuhan kita tidak pelin-pelan. Sekarang mengatakan mampu, tapi tidak akan melanggar janjinya. Nah, ini sudah pimplan ya. Herdi sudah pimplan. Kemarin mengatakan tidak bisa Yesus itu memasukkan orang dari surga ke neraka karena tidak pimplan. Tapi sekarang mengatakan bisa, cuma tidak akan melanggar firman-Nya. Nah, berarti Herdi sudah pimplan gitu loh. Nah, kemudian teman Anda kemarin itu juga mengatakan, Mamah itu juga mengatakan tidak mampu. Yesus itu tidak bisa memasukkan orang dari surga dari neraka ke surga. Kalau Allah, apakah bisa? Bisa. Sedangkan ayat yang Anda pakai ya dalam surah Maryam, wa iminkum illa wariduha, itu sudah saya jawab beberapa kali. Tapi Anda ternyata agak mudeng kayaknya. Padahal ayat selanjutnya, tsumma nunajjil ladzina taqaw. Orang yang bertakwa itu diselamatkan. Saya kuatkan dengan dalil kedua. Di dalam surah Al-Fathu, kamu mengatakan bahwa Muhammad aja, Nabi Muhammad SAW juga masuk neraka kan? Nah, surah Al-Fathu ayat 2 itu sangat jelas sekali, bro. Di sana ayatnya liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar wa yutimma ni'matahu 'alaika wa yahdiyaka siratan mustaqima. Allah memberikan ampunan kepada kamu Muhammad atas kesalahanmu yang lalu dan yang akan datang dan menyempurnakan nikmatnya atas kamu Nabi Muhammad dan membimbingmu ke jalan yang lurus. Ini dalil bahwa Nabi Muhammad sudah diampuni oleh Allah dosanya, baik sebelum dilakukan maupun yang akan datang itu semuanya diampuni oleh Allah. Sehingga ini dalil bahwa Nabi Muhammad itu adalah maksum, terjaga dari dosa. Surah Al-Fathu ayat 2.
Oke. Oke, waktunya pas. Tanggapannya 2 menit dari Bro Malikil. Oke, 2 menit ya. Bentar. Kita baca ya. Surga dan neraka itu tempat kekal ya. Gini kawanku. Oke. Dan mereka itu akan masuk, ini Matius 25 ya, ayat 46. Mereka itu akan masuk ke tempat siksaan yang kekal. Tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Surga kekal, neraka kekal. Udah. Tuhan kami bisa melakukan apa saja, bro. Tetapi dia dengan apa saja yang dia bisa lakukan tidak akan menyalahi apa yang sudah dia katakan. Tuhan kami nggak plan. Dia bisa melakukan, tapi dia tidak akan melakukan karena itu akan menyalahi aturan ketetapan yang sudah dia buat. Ini ketetapannya. Neraka itu kekal, surga itu kekal. Udah. Nah, tentang tadi ya, coba kita baca. Di pause dulu, brother. Oke, kita baca ya. Quran itu surah 19 ya. Jadi diselamatkan dari apa, bro? Anda kan diselamatkan dari neraka. Anda digigit anjing dulu baru diselamatkan. Itu konteksnya. Kata kerja itu menyelamatkan. Menyelamatkan dari apa? Ya kan? Nah gitu, brother. Oke, bentar. Nih, Maryam 71. Dijalankan, brother. Dan tidak ada seorang pun. Tidak ada seorang pun, ini all in. Tidak ada pengecualian, bro. Kenapa you pilih-pilih sini, sana, sini? Enggak. Dan tidak seorang pun padamu merujuk Islam. Melainkan mendatangi neraka. Jadi Anda masuk neraka semua. Hal itu bagi Tuhanmu suatu kemestian yang sudah ditetapkan. Jadi Anda digigit anjing dulu. Anjing gila dulu digigit. Menggigit Anda, baru Anda diobati oleh Allah. Diselamatkan dari gigitan anjing gila itu dan diobati. Itu timelinenya. Jadi jangan salah paham. Ini 72 menyelamatkan orang-orang yang bertakwa dan membiarkan. Pahami kata membiarkan. Dulunya Anda di sini, lalu Anda diselamatkan, lalu yang kawan-kawan yang lain dibiarkan. Ini. Jadi pahami kalimatnya. Anda pernah di sini di neraka, lalu Anda diselamatkan. Dan konteksnya itu tidak ada terkecuali. Ya, semua termasuk Muhammad dan tidak ada seorang pun. Ya. Jadi pahami konteks ayatnya, bro. Oke, waktu menunjukkan suaranya yang manis. Closing statement 3 menit. Monggo, Bro Malikil dulu. Closing statement 3 menit. Oke, kawan. Closing statement 3 menit. 10 menit lah. Kurang 3 menit. Atau 4 aja? Ya 4 aja. Bagaimana persetujuannya? Ya 4 menit aja wis, 4 menit. Jangan lama-lama. 4 ya. Ya wes. Oke. Oke, kawan-kawanku semua, kita sudah melihat ya bahwa memang sulit dibantah bahwa umat Islam itu harus digigit anjing gila dulu baru diselamatkan oleh Allah. Ya. Sulit dibantah. Umat Islam itu digigit anjing gila dulu baru diselamatkan dan diobati oleh Allah. Jadi begini, percaya sesuatu yang bisa menyelamatkan Anda, lalu Anda disuruh digigit anjing gila dulu, lalu Anda percaya dia mampu menyelamatkan Anda, itu logis falasi. Ya, itu logis falasi. Kata selamat, Anda terhindar dari musibah yang menimpa Anda yang di depan mata itu kata selamat, esensinya. Harus paham dulu, Anda selamat dari apa? Kalau Anda mengatakan selamat dari neraka lalu Anda digigit di dalam neraka, itu bukan selamat, Dek. Ya. Itu bukan selamat. Anda celaka dulu baru diselamatkan. Nah, logika sederhananya menyelamatkan saja, menghindari saja tidak mampu apalagi mau menyelamatkan. Kita bawa ke dalam logika neraka itu anjing gila. Jadi Allah Subhanahu wa taala tidak mampu menyelamatkan umat Islam dari gigitan anjing gila. Bagaimana Anda percaya Allah mampu mengeluarkan atau merebut Anda dari anjing gila?
Untuk menghindari saja kagak mampu, bagaimana Anda bisa percaya Allah Subhanahu wa taala bisa merampas Anda dari gigitan anjing gila? Logika sederhana, ini logika, pakai logika. Tuhan ngasih otak untuk berpikir, jangan dianggurin, jangan dijadikan pajangan, pakai otaknya untuk berpikir. Ya, Tuhan Yesus yang kami imani tidak meridoi, tidak mengatakan tidak akan umatnya itu dilondri, nggak ada. Di dalam kekristenan tidak ada londri-londrian. Ya, Tuhan Yesus itu menghukum neraka di lautan api, udah selesai. Barang siapa yang percaya kepadanya. Jadi kalau ada yang bisa menjamin pasti, kenapa Anda harus pilih yang semoga? Logika dipakai, otaknya dipakai, akal sehatnya dipakai. Allah hanya bisa menjamin Anda semoga. Lalu Tuhan Yesus Kristus menjamin Anda pasti. Mengapa Anda masih pilih yang semoga? Pilih yang pasti, begitu. Rakyat butuh bukti, bukan janji. Pakai sistem politik. Jadi kalau Allahnya kagak mampu menyelamatkan Anda dari gigitan anjing, buat apa you percaya? Buat apa Anda mengimani? Ya, Allah itu hanya bisa mengobati. Jangan you percaya. Gitu. Itu logika sederhana. Pasti selamat. Percaya Yesus dan melakukan apa yang Dia ajarkan, apa yang Dia firmankan, pasti selamat. Bukan insya Allah. Bukan mudah-mudahan, bukan semoga, tetapi pasti, ya. Jadi kalau sekelas Allah Subhanahu wa taala hanya bisa dengan jaminan semoga, ketahuilah kuasanya itu terbatas. Kuasanya itu terbatas. Bukti nyata bahwa Muhammad itu tidak mampu menyelamatkan dirinya, apalagi menyelamatkan Anda. Bukti nyata Allah tidak mampu menyelamatkan Muhammad, apalagi menyelamatkan umat Islam. Muhammad di dalam hadis Sahih Muslim 305, beramal baik banyaklah sebanyak mungkin, hai Fatimah, karena aku tidak mampu menyelamatkan kamu dari siksa Allah. Itu menyelamatkan anaknya saja tidak mampu. Muhammad tidak mampu menyelamatkan dirinya. Bagaimana Anda berharap bisa menyelamatkan Anda? Tiap hari Anda sholawati Muhammad, berikanlah keselamatan bagi junjungan kami. Lalu bagaimana logikanya Anda berharap kepada Muhammad? Kasih saya tipe logika apa yang Anda pakai, tipe otak apa yang Anda pakai sehingga bisa memahami Muhammad bisa menyelamatkan Anda. Menyelamatkan dirinya sendiri saja kagak mampu, apalagi menyelamatkan Anda. Itu logikanya. Pesan saya, gunakan otak yang Tuhan berikan, jangan dianggurin. Oke, waktu menunjukkan suaranya yang manis. Ustadz Najak, closing statementnya 4 menit. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Aduh, Mas Herdi ini anjing-anjing gila terus dari tadi. Anjing itu bahasa Inggrisnya dog gitu loh. Kalau anjing gila masa saya mau mengatakan hair dog, kan nggak enak kan gitu. Bercanda bro. Jadi gini loh. Jadi apa namanya ya? Padahal kamu tadi sudah menggunakan hadis Ibnu Majah. Kamu menyerang saya dengan menggunakan hadis Ibnu Majah kan? Di hadis Ibnu Majah itu kamu cuma baca separuh untuk menyerang saya. Padahal di setelahnya Allah Subhanahu wa taala sudah menyetujui sesuai apa yang disabdakan oleh Rasulullah bahwa Allah menyelamatkan orang yang bertakwa, bro. Sudah jelas ayatnya gitu loh. Kemudian ayat saya logika apa yang Anda pakai? Islam itu ya memahami hadis, memahami Al-Qur'an dengan menggunakan akal, bukan imani saja, bro. Ini itu ada teks, ada nas, ada hadis, pakai akal. Dari siapa? Dari orang-orang yang ahli, para ulama. Bukan sekedar imani saja. Secara logika, bro, kalau Yesus itu masih butuh doa, ya. Yesus itu masih butuh kekuatan dari malaikat. Kemudian tadi Anda mengatakan di Matius 25:46 bahwa nanti orang-orang itu kekal siksaannya di neraka. Justru itu menunjukkan Yesus tidak mampu memasukkan orang dari neraka ke surga. Di Matius 25:46 yang Anda bawakan tidak ada kata-kata Yesus itu mampu menyelamatkan orang dari neraka ke surga. Tidak ada. Itu justru menunjukkan Yesus tidak mampu. Karena dia bukan Tuhan. Bukan yang menciptakan neraka. Sedangkan saya sudah menambahkan ayat dalam surah Al-Fathu ayat 2. Bahwa Allah Subhanahu Wa Ta'ala mengatakan liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambik wa ma ta'akhkhar. Nabi Muhammad itu diampuni dosanya sebelum dan sesudahnya. Itu menunjukkan Nabi Muhammad maksum terjaga dari dosa. Bahkan Nabi Muhammad mengatakan la
benar ahadun syahida badran wal hudaybiyah. Orang yang mati syahid dia tidak akan pernah menyentuh neraka. Saya dalilnya ada. Anda dari tadi berasumsi, bro. Nggak ada dalilnya. Cuma tipologi dan bukan tipologi. Cuma asumsi dan pemikiran dari Anda sendiri dari tadi. Ayatnya jenengan nggak ada. Saya hadis ada, ayat ada. Kemudian keselamatan insya Allah kata Anda ya. Sebetulnya saya itu secara sebenarnya hingga sebelum Anda itu dapat. Karena Allah Subhanahu wa taala dengan tegas dalam surah An-Nisa ayat 115 mengatakan wa may yusyakikir rasul. Barang siapa yang menentang Nabi Muhammad, ya mim ba'di ma tabayyana lahul huda, setelah Islam datang kepadanya dan wayattabi ghaira sabilil mu'minin, dan dia tidak mengikuti jalan-jalannya orang yang beriman kepada Nabi Muhammad, maka nuwalli ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Maka dia akan masuk neraka. Kayak jenengan ndak ikut Nabi Muhammad, baru Anda akan kekal di neraka jahanam. Sedangkan kami seorang muslim mengucapkan kata insya Allah tidak lain karena mengikuti perintah Allah. Seperti di dalam surah Al-Kahfi ayat 23 dan ayat 24. Yang artinya, dan janganlah engkau mengatakan tentang sesuatu, aku akan mengatakannya besok, kecuali mengatakan insya Allah. Itu perintah dari Allah. Yang kita yakin bahwa Allah memiliki sifat jaiz. Allah itu fi'lu kulli mumkinin aw tarkuhu. Allah berhak memasukkan orang ke surga dan ke neraka. Karena surga itu ciptaan Allah, neraka ciptaan Allah. Itu innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah yang paling maha mampu atas segalanya. Itu hak Allah, bro, gitu loh. Gitu logikanya yang benar. Jadi kalau sampean cuma berasumsi ya, berdiskusi dengan saya cuma berasumsi, gak ada dalil, siapapun bisa berdiskusi seperti itu, bro. Saya hadis ada. Apa namanya, ayat Al-Qur'an sudah saya lemparkan barusan, sudah saya ucapkan. Kurang apa? Gitu loh. Dalil saya lengkap, bro, gitu. Sedangkan mana Yesus mampu menyelamatkan orang dari neraka ke surga? Oke, Gak ada ayatnya. Sekian. Suaranya yang manis. Waktu habis. Terima kasih untuk Ustaz Naja, untuk Bro Malikil. Mohon Thank you, maaf bro. kalau ada kata-kata yang salah. Aman. Tapi pesan saya buat aman, kawanku, Bro Naja, bro. Iya. Gimana? Bro, kalau you mau dibaptis, pastikan saya orang pertama yang kamu hubungi, boleh? Good. Oke. Santai bro. Oke, siap. Selamat datang. Oke, saya naikkan teman-teman Akademi ya. Kristologi. Saya naikkan yang lain dulu. Ini. Oh, ini ada teman kita dari Arab, bro. من اتبع الهدى. Oke. Loh, saya naik kenapa kabur ini, Herdi? Loh, kemarin kamu naik ke komal saya, lalu kabur. Sekarang saya ada kok kabur. Kabur, kamu nggak mau naikin saya? Kata siapa kemarin kamu berkomentar dan sudah naik loh. Tadi kemana BO? Ketika masalah hal saya bahas sesuatu loh di komal saya, buktinya loh banyak. Gini, 10 menit lagi saya debat dengan ini akademik ini katanya, ya. 10 menit lagi, oke. Oke. Saya di sini saja. Kalau di OT silakan saja. Boleh Saya di tidak sini. mau. Yo wes, oke. Oke. Menit ini jedanya nih. Sama bro, saya juga mau makan. Ya. Oke, lanjut kawan-kawan ya. Ya. Bro Najat, nanti diatur lagi bro Oke. tema ya. Kawan-kawan yang di Oke, bawah, siap. ya jangan karena apa narasi saya, data-data saya, lalu Anda menjadi berdosa. Jangan tambah dosa Anda karena Anda tidak berpengetahuan. Belajar supaya Anda tahu, begitu. Terima kasih untuk Ustaz Naja dan Bro Malikil dan semua teman yang baru